5 Desember 2023. Aku berkesempatan datang ke Jakarta menyaksikan Arca Singosari yang direpatriasi. Prajna Paramita. Selamat datang, silakan berkumpul terlebih dahulu, akan ada short introduction. Jadi mohon bersedia untuk menunggu terlebih dahulu. Pengunjung yang lain kita akan bersama-sama memulainya. Ternyata kecil ya, nggak besar. Saya dari Malang, soalnya kan replikanya di sana kan besar. Betul sekali. Selamat datang, mohon untuk berkumpul terlebih dahulu. Boleh. Oh ya. Bentar ya, kita akan menunggu agak cukup banyak, nanti baru dimulai short introduction. Silakan Pak, berkumpul terlebih dahulu. Iya, makasih. Mohon tidak melebihi Fitri Iya, ya Pak. oke. Baik, selamat siang. Selamat datang di pameran repatriasi. Perkenalkan, saya Gil, salah satu pemandu di pameran ini. Bapak Ibu yang baru datang boleh silakan jangan di tangga ya. Silakan berkumpul naik, jangan di tangga. Terima kasih. Boleh agak yang di pinggir-pinggir diisi, jangan di tangga ya. Baik, jadi saya pertama mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pameran repatriasi. Jadi pameran repatriasi itu maksudnya adalah pameran yang koleksi yang dipamerkannya adalah artefak-artefak atau benda-benda yang diambil oleh suatu negara dan sekarang artefak atau benda tersebut berhasil dikembalikan ke negara asalnya. Dalam kasus ini adalah artefak milik Indonesia yang pada masa penjajahan itu diambil oleh Belanda dan sekarang sebagian diantaranya berhasil dikembalikan melalui proses repatriasi. Jadi proses repatriasi itu melibatkan diplomasi, kemudian diskusi panjang, penelitian, dan lain-lain. Mohon untuk tidak memegang kacanya, baik agak diberikan space, Ibu agak bergeser, adik juga agak bergeser ya. Nah, jadi di sini ada 5 koleksi yang dipamerkan. Yang pertama koleksi Arca Mangsa Singosari, koleksi Pangeran Diponegoro, koleksi Museum Nusantara, keris Klungkung, serta koleksi pusaka Kerajaan Lombok. Nah, saya akan sedikit menjelaskan pengenalan di ruang arca ini. Di hadapan kita sudah ada arca Prajna Paramita yang ditemukan tahun 1819 di Kompleks Candi Singosari yang ada di Malang, Jawa Timur. Nah, di hadapan kita arca Prajna Paramita ini secara ikonografi ia duduk dalam posisi Vajra Prayangka di atas Padmasana atau bunga Padma. Nah, posisi gestur tangannya itu membentuk Dharma Cakra yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Di sebelah kirinya ada bunga terata yang tumbuh dari akar, lalu melilit lengan kiri dan di pucuk atas kelopaknya ada sebuah kotak yang berisi kitab Paramita Sutra, yaitu kitab tertinggi di ajaran Buddha Mahayana. Arca Prajna Paramita diambil oleh Belanda 1819, kemudian pada 1820 itu diberikan kepada C.G.C. Renworth yang akan mempersembahkan arca ini kepada Raja Belanda saat itu. Nah, sejak saat itu arca ini ditempatkan di Museum Volkenkunde yang ada di Leiden dan berhasil kembali ke Indonesia melalui proses repatriasi pada 1975. Namun 3 tahun kemudian, tepatnya pada 24 April 1978, saat ulang tahun ke-200 Museum Nasional, dilakukan prosesi serah terima. Pada saat itu dihadiri oleh Presiden Soeharto, kemudian ada Bapak Daud Yusuf, Menteri Pedanka saat itu, serta ada Duta Besar dari Belanda. Nah, sejak tahun 1978, arca ini menjadi koleksi Museum Nasional yang ditempatkan di ruang khazanah lantai 4.
ya, di mana di ruang tersebut itu sama sekali tidak boleh difoto. Tapi khusus di pameran ini hanya ada 2 ruangan yang boleh difoto, yaitu ruang pertama, ruang arca, dan yang kedua adalah ruang imersi. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya masih ada beberapa pengumuman. Di antaranya kita di sesi ini khusus ada games namanya Treasure Hunt. Oh, menarik. Treasure Hunt ini nanti Bapak Ibu akan diberikan kertas-kertas berisi teka-teki. Semua jawabannya ada di pameran ini, dan kalau nanti menang akan mendapatkan hadiah menari. Nah, boleh dibantu kakak-kakak untuk diberikan. Bagi yang berminat saja, yang tidak apa-apa ya. Jadi nanti caranya mengisi jawaban menggunakan stiker ya, jawaban mana yang dirasa benar. Selebihnya Bapak Ibu silakan, kalau mau eksplor mandiri dipersilakan, kalau mau langsung berkeliling langsung ke ruang kedua. Mohon yang membawa buah hatinya diperhatikan karena di dalam ada pengamanan berlapis ya, akan selalu nanti dicek atau nanti akan selalu diperhatikan karena tidak boleh menyentuh kaca vitrin dan tidak boleh terlalu dekat. Dan flash mohon untuk dinonaktifkan ya. Itu saja. Nanti bisa melakukan eksplorasi sendiri, atau kalau yang mau dengar kisah arca lebih lanjut di ruang ini bisa mengikuti saya dulu ke sebelah kanan. Itu aja informasi dari saya. Ada lagi yang mau ikut Treasure Hunt? Boleh. Boleh di sebelah sini Kak, masih ada yang mau ikut? Boleh. Nanya dong Mas. Boleh? Ini patungnya Kendedes bukan ya? Iya, nanti akan saya lanjutkan lebih jauh ya setelah kita akan melakukan tour. Terima kasih. Akan saya close dulu karena ada pengunjung yang mungkin ingin tur mandiri. Harus keluar dulu. Mbak, nggak usah deh Mbak, Keluar sorry. lewat belakang, Susah bawanya. atau kalau mau puas-puasin dulu di sini baru nanti masuk. Tapi waktu kunjungnya ingat ya, hanya 55 menit. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan yang mau tur mandiri boleh, yang mau ikut untuk mengenal kisah arca lebih lanjut boleh ikut dengan saya di sebelah kanan. Terima kasih. Oke, saya ikut Anda. Baik Bapak Ibu, melanjut kisah Prajnaparamita tadi ya. Jadi Prajnaparamita tadi itu arca Buddha yang ditemukan di kompleks Candi Singosari yang merupakan candi Hindu begitu. Nah, tadi kenapa arcanya tuh terlihat masih sangat bagus sekali? Karena ada kemungkinan arca Prajnaparamita ini tuh tidak ditempatkannya di luar candi tapi di dalam, sehingga terjaga. Di relungnya. Kemudian selanjutnya di Belandanya sendiri di Museum Volkenkunde, arca Prajnaparamita itu merupakan arca masterpiece, koleksi masterpiece. Bahkan direktur Museum Volkenkunde saat itu Peter Pot mengatakan berat rasanya melepas arca ini karena di sana menjadi masterpiece. Setelah arca Prajnaparamita itu dikembalikan, itu jadi simbol arca kesedihan karena orang-orang merasa sedih bahwa arca secantik itu bisa akhirnya tidak ada lagi di sana begitu dan dikembalikan ke negara asalnya. Kemudian teori terkait arca Prajnaparamita yang bilang itu Kendedes atau siapa, ada 2 teori sebenarnya. Yang pertama itu perwujudan Gayatri Rajapatni, yakni anak bungsu dari Raja Kertanegara. Nah, tapi karena kan Kerajaan Singasari itu eksis kurang lebih abad 13, sekitar tahun 1200-an. Ya betul, ya 12.200-an ya, berarti abad 13. Nah, di tahun itu Gayatri Rajapatni itu masih anak-anak, sehingga rasanya belum bisa mencapai posisi Dewi Kebijaksanaan, dimana kalau kita lihat Prajnaparamita adalah wanita dewasa yang menjadi simbol dewasa, sehingga rasanya kalau anak-anak kok nggak tepat ya, belum sampai ke titik kebijaksanaan itu gitu loh. Teori kedua mengatakan itu adalah Kendedes, permaisuri dari, ada yang tahu Kendedes permaisuri dari siapa? Ken Arok. Iya, betul sekali. Sri Rangga, sang Rajasa, sang Amurwah Bumi. Tunggul Ametung. Tunggul Ametung, iya betul sekali. Nah, Tunggul Ametung, jadi lebih dekat ke sana karena Kendedes ini ada simaknya. Jadi wanita biasa, permaisuri, tapi ada simaknya. Simak itu tuh semacam aura atau karisma, sehingga ia dianggap sebagai satu simbol yang difavoritkan mungkin pada saat itu. Nah, itulah mungkin kisah mengenai arca yang
penelitiannya selalu terbuka, apalagi ini arca-arca ini baru kembali. Tadi Prajna Paramita kembalinya tahun 75 ya. Sekarang di hadapan kita sudah ada arca Nandiswara. Nandiswara itu dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, Nandi dan juga Iswara. Nandi artinya wahana dewa Shiva dan Iswara artinya aspek siwa. Secara ikonografi, arca Nandiswara ini memang mirip dewa Shiva, bedanya bertangan dua. Sedangkan kalau dewa Shiva ada yang tahu tangannya berapa? 4, betul sekali. Nah, ciri yang khas atau yang sama dengan Dewa Shiva adalah Trisula senjatanya, ya. Nah, arca Nandiswara ini di Candi Singosari itu menempati relung di bagian barat candi atau di pintu masuk. Oh ya, candinya menghadap ke barat. Iya, candinya menghadap ke barat. Jadi Candi Singosari itu menghadap ke barat, ya, dan di pintu masuk itu yang menjaganya adalah arca Nandiswara. Dipilih karena merepresentasikan penjaga yang tangguh karena selain ini juga secara ikonografi mirip Dewa Shiva, dia juga membawa senjata yaitu Trisula. Arca ini ditemukannya 1808, kemudian setahun kemudian itu dibawa ke rumah Nicholas Engelhard, gubernur pantai utara Jawa pada saat itu. Rumahnya di Semarang. Nah, dari Semarang arca itu dipindahin lagi ke Buitenzorg. Kemana Buitenzorg itu? Bogor. Bogor. Nah, dari Bogor itu langsung dibawa ke Belanda dan menjadi koleksi Museum Nasional Barang Antik sampai berhasil dikembalikan ke Indonesia melalui proses repatriasi tanggal 18 Agustus 2023 kemarin. Jadi arca ini baru kembali ke negara asalnya setelah lama di negeri orang. Sayangnya patah putus ya tangannya. Boleh? Patungnya yang mana lebih tua itu sama ini? Semuanya kemungkinan ini dari masa Kerajaan Singasari, jadi kemungkinan sama usianya. Hanya bedanya arca Prajna Paramita itu arca Buddha karena ditemukannya dekat di kompleks Candi Singosari. Karena Candi Singosari saat ini kan yang ada hanya satu yang berwujud. Nah, sisanya itu berupa ya sisa-sisanya reruntuhannya aja gitu. Nah, arca-arca ini bukan berarti ditemukan di satu spot yang sama, tapi di kompleks tersebut. Maka dari itu, tapi untuk perkiraan usianya tuh di masa yang sama, masa Kerajaan Singosari di tahun 1200-an itu gitu loh. Nah, cuman penelitiannya masih terus dilakukan untuk menentukan posisi tepatnya di mana, kemudian macam-macam, termasuk misal nih tangannya ini kan patah. Menurut penuturan kurator dari pameran ini, ketika Belanda menemukan itu sudah patah begitu. Nah, tapi tentu perlu ada penelitian lebih lanjut. Penelitiannya tentu melibatkan berbagai macam penelitian, misalnya uji kimia dan lain-lain untuk menentukan apakah benar ini patahnya baru-baru ini atau memang sudah ratusan tahun yang lalu. Dan patahannya juga tidak ditemukan. Tidak ditemukan, betul sekali. Jadi ini pada dasarnya ditemukan itu kompleks candi atau cuma satu candi itu yang terpisah-pisah gitu? Ditemukannya di kompleks candi. Jadi kayak Prambanan betul, gitu? Betul, di kompleks candi. Kalau nggak salah total ada 8 candi, Bu. Ya. Tapi yang tersisa cuma satu yang berdiri sekarang. Yang sekarang namanya Candi Singosari. Nah, jadi peneliti tim repatriasi itu terdiri dari sejarawan, arkeolog, epigraf, filolog, dan lain-lain. Mereka semua bedanya dengan Prajna Paramita. Kalau pemulangan Prajna Paramita itu yang menentukan arcanya adalah Belanda. Jadi ini yang mau dipulangkan duluan. Tapi keempat arca Singosari yang baru pulang ini itu tim repatriasi yang minta by request. Jadi kami mau arca Singosari yang dikembalikan. Maaf, itu dibawanya pakai apa ya? Ini Sampai jadi tanggal 16 Agustus tuh dari Belanda dibawa ke Luxembourg. Kan Belanda sama Luxembourg tuh dekat. Di Luxembourg itu ada gudang kargo karena perusahaannya memang bekerja sama dengan sebuah perusahaan kargo begitu. Dan dari Luxembourg diterbangkan pakai pesawat sampai di Soekarno-Hatta 18 Agustus 2023. Ya. Masih banyak Ibu, ini hanya sebagian kecilnya. Bukan hanya di Belanda, artefak kita tersebar ke Jerman, Austria, Denmark, Belgia, Inggris, dan lain-lain. Bahkan di India pun ada. Di India itu yang saat ini diposting oleh Pak Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan adalah prasasti Pucangan yang bercerita tentang Raja Air Laut. Itu ada di gudang Museum Kolkata yang ada di India. Thailand juga ada. Yes. Di Thailand itu yang tukeran dengan patung gajah Museum Nasional. Raja Chulalongkorn memberikan satu patung, kita ngasih 2 gerobak teman. Agak bego ya. Kita bergeser ke arca berikutnya.
Jangan lupa ya Bapak Ibu bisa melakukan tur mandiri, tidak harus ikut di sini. Karena ingat waktunya hanya 55 menit. Tapi nggak apa-apa dengan negara. Ini bagi hanya yang mau mendengarkan kisah Arca. Selanjutnya boleh bebas explore sendiri boleh. Nah, di hadapan kita nih ada Arca Durga Mahisasura Mardini, sama ditemukannya juga tahun 1808 di Kompleks Candi Singosari. Nah, Arca Durga ini di Museum Nasional ada replikanya, tapi yang sekarang kembali ini yang asli. Oh, jadi replikanya dapat duluan. Replikanya sudah ada di Museum Nasional yang Arca Durga ini. Nah, kita lihat ya. Jadi ada beberapa versi tentang Dewi Durga, tentang ceritanya. Salah satu yang populer ini asli, ini yang asli. Salah satu cerita populer itu adalah para raja melahirkan Dewi Durga untuk mengalahkan raksasa Mahisasura yang bisa berwujud apapun. Dalam arca ini, raksasa Mahisasura berwujud banteng, di mana Dewi Durga dengan tangan yang satunya berhasil menarik ekor Mahisasura dan tangan satunya mencengkram raksasa Asura setelah berhasil mengalahkan atau mendominasi raksasa tersebut. Oh, yang kiri Arca itu. Durga Mahisasura Mardini ini ditempatkan di relung di bagian utara candi. Dan ini juga sama kembali ke Indonesianya tanggal 18 Agustus yang lalu. Satu paket ya, Arca Singosari ada 4 yang kembali ke Indonesia. Kalau yang di dalamnya candi kan itu Linggayoni ya? Kalau Iya, Linggayoni. Itu mereka nggak ambil, mereka ambil karena mungkin posisinya satu di luar, jadi Iya. nggak terlalu sulit mengeluarkannya. Tapi Linggayoni kan nggak khas patung lebih Iya. Iya. Yang ditinggal cuman itu kan Rasi Agastya yang udah Agastya, rusak. betul. Wah, ini paling keren ini. ITB. Di depan kita sekarang sudah ada Arca Ganesha. Ya, ini populer karena banyak sekali diadaptasi ya. Ganesha itu dalam berbagai bentuk logo perusahaan, institusi, produk, dan lain-lain. Ganesha adalah dewa ilmu pengetahuan. Nah, maka dari itu perutnya besar karena isinya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ia juga dikenal sebagai Ekadanta atau tulang satu karena secara ikonografi itu memang gadingnya itu patah satu. Ya, jadi disebutnya Ekadanta. Itu memang ciri khas Arca Ganesha yang gadingnya patah satu. Nah, ya, jadi ada semacam gopel atau patahan, tapi itu memang disengaja karena merupakan ciri atau ikonografi dari patung dari Arca Ganesha. Jadi memang arca dan patung itu ada perbedaan ya. Jadi ini arca bukan patung. Nah, Arca Ganesha itu merupakan bukan orang dewasa, tapi ia adalah anak-anak karena ia adalah anak Dewa Shiva dan Dewi Parwati. Nah, di Candi Singosarinya sendiri, Arca Ganesha ini menempati relung di bagian timur atau di belakang candi. Karena kan candinya menghadap barat, jadi yang belakangnya timur. Nah, di timur ada Arca Ganesha. Yang berbeda, Arca Ganesha ini dengan arca-arca Ganesha lainnya adalah ia duduk di atas tengkorak. Tengkorak ini adalah wujud sinkretisme dari Buddha Mahayana dan Hindu Siwa yang menghasilkan praktik Hindu Tantra. Betul, Tantra. Tantra itu kan prakteknya juga dikenal cukup ekstrim ya, seperti kanibalisme dan lain-lain. Nah, makanya Silpin atau pembuat arca menginterpretasikan mungkin sisi tantranya dalam bentuk tengkorak ini. Jadi Silpin itu nama pembuat arca, di mana setiap Silpin itu mempunyai interpretasi sendiri dalam membuat arcanya, dan juga tergantung dari titah orang yang siapa yang menitahkannya untuk membuat arca. Karena nah itu kita belum sampai ke sana penelitiannya, siapa pembuat arcanya. Dan kalau menurut saya juga selama dokumen tertulis atau bukti sejarahnya belum ditemukan, ya mungkin hanya akan ada asumsi ya. Jadi penelitiannya belum sampai ke sana. Raja yang memerintahkan juga nggak tahu. Saat ini belum diketahui, namun kalau kita bisa perhatikan kan Candi Singosari adalah candi Siwa, dibangun untuk melegitimasi kekuasaan raja begitu. Jadi memang candi di Indonesia biasanya dibangun bukan untuk worship praying setiap hari begitu seperti misalnya rumah ibadah lain, tapi biasanya dibangun pada saat itu untuk melegitimasi bahwa jadi di candi itu dimasukkan unsur-unsur rajanya yang menyamai unsur-unsur dewa begitu. Ini bukan biasanya kata negara ya asosiasinya. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang mungkin nggak sih ini ada asosiasi dengan Gajah Mada karena kan pernah direnovasi ya jadi Gajah Mada kan masa setelah Singosari itu Gajah Mada. Nah, setelah Singosari Majapahit.
Nah, Gajah Mada ini kan terinspirasi Sumpah Palapa itu dari Raja Kertanegara. Karena nggak berhasil kan Raja Kertanegara, dia yang berhasil membuat Sumpah Palapa. Bahkan ada prasasti Gajah Mada kan di Candi Singasari. Ada prasasti Gajah Mada di sana. Jadi ada yang bilang Ada. Ada, Bu. Makanya Gajah Mada itu juga dia bukan raja, tapi juga yaitu ada prasastinya, terus merenovasi. Waktu itu rajanya Tribuana. Iya, Tribuana. Gajah Nah, Mada itu kayak opung kali ya. nah Tribuana itu anaknya Gayatri Rajapatni, dan Tribuana adalah ibu dari Hayam Wuruk. Ya. Iya betul. Kita bergeser ke arca terakhir. Ini adalah arca Mahakala yang merepresentasikan Dewa Shiva, sang penjaga waktu dalam wujud kroda ya, kroda atau wujud amarahnya. Arca Mahakala ini memegang senjata, di sebelah kanannya ada belati dan di sebelah kirinya ada gada. Nah, kalau diperhatikan motif kainnya itu ada batik kawung. Oh, Ya, batik kawung. Ini juga ditemukan di arca Nandiswara ya, ada motif batik kawungnya. Jadi bisa terbayang ya, 1200-an motif batik kawung sudah tercipta saat itu. Jadi kita harus bangga pakai kain batik. amin. Tuh. Nah, arca Mahakala ini bersama dengan arca Nandiswara menjaga pintu masuk kahyangan Siwa ya di bagian barat candi. Bedanya Nandiswara di sisi kanan, Mahakala di sisi kiri. Keduanya sama-sama dipilih karena sama-sama memegang senjata. Jadi representasi penjaga atau pejuang yang tangguh yang mampu menjaga kahyangan Siwa tadi, pintu masuknya. Kalau tadi Nandiswara apa senjatanya? Trisula ya, karena mirip Dewa Shiva. Kalau Mahakala senjatanya ada belati dan juga gada. Seperti itu mungkin Bapak Ibu kisah mengenai arca di ruang arca koleksi Masa Singosari ini. Selanjutnya bisa menuju ke ruang kedua, ruang imersif. Di sana menjelaskan tahun per tahun proses repatriasi. Di sana masih boleh ambil dokumentasi, tapi setelah masuk ke ruang ketiga sudah sama sekali tidak diperkenankan, jadi handphonenya disimpan aja. Ruang ketiga sih. Ruang ketiga ada koleksi Pangeran Diponegoro, koleksi Museum Nusantara yang ketika museumnya tutup, koleksinya diberikan ke Museum Nasional, ada Kris Klungkung dan ada juga lanjut di koleksi pusaka Kerajaan Lombok. Yang kemarin di Bali. Ya. Anda juga dampingin atau? Di dalam ada pemandu lain. Oke, terima jadi nanti kasih. bisa mendengarkan penjelasan daripada